Selamat datang di Radiologi FKKMK UGM. Kali ini kita akan belajar mengenai salah satu kelainan jantung bawaan, yaitu paten ductus arteriosus. Mari kita mulai. Secara anatomi, jantung terdiri dari aorta, arteri pulmonalis, atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, vena cava superior, dan vena cava inferior. Gambar ini menunjukkan radioanatomi jantung berdasarkan pemindaian CT. Terdapat struktur penting yang menghubungkan sistem pulmonal dan sistemik pada masa janin, yaitu ductus arteriosus, yang ditunjukkan dengan panah hijau. Struktur ini menghubungkan arteri pulmonalis dengan aorta descendens, memungkinkan darah melewati paru-paru yang belum berfungsi optimal saat dalam kandungan. Paten ductus arteriosus atau PDA adalah kelainan jantung bawaan yang ditandai dengan tetap terbukanya ductus arteriosus, seperti pada panah merah. Ductus arteriosus merupakan jalur sirkulasi normal pada janin yang menghubungkan aorta dengan sistem arteri pulmonalis. Onset serta jenis gejala yang dialami pasien dipengaruhi oleh ukuran PDA dan tingkat pulmonary vascular resistance. Gejala dapat bervariasi dari tanpa gejala dan gejala lainnya. Komplikasi yang sering terjadi adalah sindrom Eisenmenger. Sindrom ini terjadi akibat kelainan jantung bawaan yang menyebabkan aliran darah dari kiri ke kanan berbalik dari kanan ke kiri akibat hipertensi pulmonal. Hal ini mengakibatkan darah yang kekurangan oksigen menyebar ke seluruh tubuh, menyebabkan sianosis, sesak napas, dan mudah lelah. Gambaran klinis pasien dengan paten ductus arteriosus diantaranya machinery murmur, yaitu bising jantung yang terus-menerus terdengar sepanjang siklus jantung, khas pada paten ductus arteriosus dengan karakteristik menyerupai suara mesin seperti berikut ini. Bonding pulse terjadi akibat peningkatan perbedaan tekanan sistolik dan diastolik atau wide pulse pressure karena aliran darah berlebih dari aorta ke arteri pulmonalis. Sianosis terjadi akibat right to left shunt yang menyebabkan darah yang kekurangan oksigen, terutama di ekstremitas bawah atau diferensial sianosis. Clubbing finger terjadi akibat hipoksemia kronis akibat right to left shunt yang menyebabkan perubahan bentuk dan pembesaran ujung jari. Berikut adalah gambaran X-ray pada PDA. Terlihat arteri pulmonalis yang ditunjuk dengan panah kuning pada gambar tampak lebih besar dibandingkan dengan tonjolan arkus aorta yang ditunjuk dengan panah biru. Gambar selanjutnya menunjukkan adanya vaskularitas paru meningkat yang ditunjuk dengan lingkaran merah. Kemudian jantung membesar dengan pelebaran ventrikel kiri yang ditunjuk dengan panah kuning, serta aorta dan segmen arteri pulmonalis utama mengalami pelebaran yang ditunjuk dengan panah biru. Pada kasus shunt besar dapat terjadi pembesaran atrium kanan atau panah merah dan atrium kiri atau panah kuning serta hipertrofi dari ventrikel kanan atau panah biru. Modalitas diagnostik pilihan untuk PDA umumnya adalah ekokardiografi, di mana Doppler warna digunakan untuk mendeteksi PDA dan memperkirakan derajat shunting. Gambar A menunjukkan atrium kiri mengalami pembesaran, gambar B terlihat PDA berukuran kecil atau diameter 4,7 mm, gambar C terjadi pembesaran ventrikel kiri yang signifikan dengan fungsi yang tetap baik atau fraksi ejeksi ventrikel kiri sama dengan 50-55%. Gambar D menunjukkan tekanan arteri pulmonalis sistolik dihitung dengan persamaan Bernoulli dan diperoleh nilai sebesar 55-60 mm air raksa. Berikut adalah klasifikasi Krichenko yang digunakan untuk mengelompokkan paten ductus arteriosus berdasarkan bentuk dan morfologi ductus pada angiografi. Klasifikasi ini membantu dalam pemilihan teknik intervensi seperti penutupan PDA menggunakan kateter atau pembedahan. Klasifikasi ini membagi PDA menjadi 5 tipe utama. Tipe A, tipe konikal, ductus berbentuk kerucut dengan ampula aorta yang menonjol dan penyempitan pada ujung arteri pulmonalis. Tipe B, tipe window, ductus pendek dan lebar dengan batas yang menyatu dengan arteri pulmonalis. Tipe C, tipe tubular, ductus tubular panjang tanpa adanya penyempitan.
Tipe D, tipe kompleks, terdapat beberapa penyempitan dengan bentuk duktus yang kompleks. Tipe E, tipe elongated, duktus memanjang dengan penyempitan yang terletak jauh dari asalnya. Berikut adalah contoh kasus pada PDA. Perempuan 39 tahun datang dengan keluhan sesak napas dan memiliki riwayat PDA bidirectional. Pada pemeriksaan MSCT kardiak kontras didapatkan kesan paten ductus arteriosus di arkus aorta atau panah merah. Terima kasih sudah mengikuti video pembelajaran radiologi FKKMK UGM. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.